warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini tidak pernah kikir, yang selalu berzikir, yang rela bermandikan darah, berhujan-hujan anak panah, dan bersyayat-syayatan pedang hanya demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfa'luthi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas yang berkaitan dengan ilmu agama. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Insya Allah, atas izin Allah, barang siapa yang membantu saudaranya, walaupun itu hal yang kecil dalam suatu kebaikan, maka akan menjadi ladang amal jariah selama dia hidup hingga akhir ayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, simak video ini sampai selesai. Nah, jadi silakan saudara-saudara perhatikan. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi sharing yang mana berjudulkan jika Anda didekati kucing, berarti ada 3 pertanda ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita, serta biasanya dipelihara oleh manusia. Akan tetapi, tidak jarang mereka juga hidup dengan mencari makan sendiri. Sehingga tak mengherankan bila kehadiran kucing kerap didapati di berbagai tempat. Misalnya di depan rumah, di warung-warung, pasar, ruang perkantoran, serta di tempat lainnya. Biasanya kehadiran mereka seringkali dianggap mengganggu, sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing waktu beraktivitas, misalnya saat tengah makan. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, namun sebagian lagi malah mengusir kucing itu
lantaran dikira mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing itu mendatangi Anda, serta bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan yang sama. Tahukah kita bahwa kucing yang datang itu ternyata membawa pesan atau tanda? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 3 tanda apabila kucing datang kepada kita. Yang pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat memberi. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi hal semacam ini, tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan, mengingatkan kita kalau karena Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain, seperti kucing. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Yang kedua, memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan. Sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Ketika membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah sedang memberitahu apabila kita tidak memberi makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan. Semoga kita semua, termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut, dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itulah sedikit cuplikan yang bisa dapat saya bagikan ke saudara-saudara siapa yang menonton video ini. Jadi itulah ya, jika ada 3 pertanda itu tadi terdapat di kucing, nah itu berarti sesuatu yang Masya Allah gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan, ketika ada kucing datang ke rumah kita, jangan kita langsung mengusirnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu datangnya kucing itu ke rumah kita itu atas dasar apa. Ya, kemungkinan Tuhan yang mengarahkan kucing itu datang ke rumah kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan gandakan rezeki kita melalui si kucing ini tadi. Tapi kalau kita tidak mau memberi, tidak apa-apa juga, tapi kita mengusirnya harus secara baik-baik, jangan kasar-kasar. Terkadang ada yang kasar-kasar ya, ngusirnya kadang disiram pakai air panas, nggak boleh ya, itu yang ada malah memperhambat rezeki kita.
Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada kucing, apalagi kucing ini adalah binatang kesayangan Nabi Muhammad, itu rezekinya seperti yang di pembahasan tadi dibilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan 10 kali lipat, digandakan kebaikan kita. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin hanya inilah yang hanya bisa saya bagikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani, yang artinya manusia tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi yang namanya kesalahan. Pepatah juga mengatakan yang bunyinya al-insanu bitakhir wallahu bitakdir, yang artinya manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan. Nasib bisa dirubah, namun takdir sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pasti terbaik, dan juga pasti terbaik di pandangan hambanya. Tapi sebaliknya, kalau di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan yang terbaik, tapi di pandangan manusia juga belum tentu itu yang terbaik. Mungkin hanya inilah ya yang dapat saya bagikan. Syukron ala ihtimamikum fastabiqul khairat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.